menjadi pendapat mayoritas ulama. Begitu waktu duhur habis, otomatis langsung masuk waktu asar. Berbeda dengan beberapa pendapat. Ada sedikit pendapat dari ulama, sebagian tapi, bahwa ada waktu kosong. Waktu kosong itu bukan duhur, bukan asar. Jadi setelah habis waktu duhur, ada yang mengatakan waktu asar belum masuk. Ada beberapa menit kalau kita ukur dengan menit. Tapi enggak, mayoritas ulama berpendapat begitu habis waktu duhur keluar sudah boleh sholat asar, langsung otomatis masuk waktu asar. Dan begitu terus pergantian waktu ke waktu kecuali subuh ke duhur. Nah, subuh ke duhur ini enggak bisa pakai disamakan dengan waktu yang lain. Kalau waktu yang lain kan habis waktu duhur masuk waktu asar langsung. Habis waktu asar langsung masuk waktu maghrib. Maghrib habis langsung masuk waktu isya. Isya habis langsung masuk waktu subuh. Walaupun nanti waktu isya ini ada pembahasan. Subuh habis masuk duhur, enggak. Jadi habisnya subuh nanti waktu matahari terbit. Kemudian yang dibaca barusan, awal waktu asar. Awal waktu asar itu adalah az-ziyadah ala dhillil mithli. Ini kata-kata az-ziyadah. Bayangan itu, jadi az-ziyadah, kalau sudah ada bayangan dan bendanya itu sama, kemudian ada ziyadah, ada tambahan sedikit. Berarti kalau bendanya itu kira-kira 5 meter atau 2 meter lah. 2 meter, kemudian bayangannya itu juga 2 meter ke timur. Tambah sedikit beberapa senti saja, itu sudah masuk waktu asar. Ada tambahan sedikit itu apa maksudnya? Itu karena tambahan yang sedikit itu masuk pada bayangan waktu istiwa yang tadi waktu duhur. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, adapun waktu akhir sholat asar fil ikhtiyar, dalam waktu ikhtiyar. Jadi ada waktu ikhtiyar, ada waktu jawas nanti. Dalam waktu ikhtiyar, apa waktu ikhtiyar itu? Dalam waktu tidak ada udur, ya, kita tidak ada udur, maka ila dhillil mislain, sampai bayangan itu 2 kali lipat dari panjangnya benda. 2 kali lipat. Kalau tadi bendanya 2 meter, ketika bayangan itu 2 meter beberapa senti, itu masuk waktu asar. Sampai kapan waktu asar itu? Sampai bayangan itu 2 kali lipat panjangnya daripada benda. 2 kali lipat. Ini waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu yang orang tidak ada udzur dalam melaksanakan. Ini waktu ikhtiar namanya. Ini yang dicontohkan oleh malaikat Jibril ketika mengajarkan tentang waktu kepada Rasulullah. Ila dhillil mislain. Wa fil jawas, dan dalam waktu jawas itu yang masih diperbolehkan melakukan sholat asar. Walaupun bayangan sudah lebih dari 2 kali lipat, tapi belum matahari belum terbenam, karena 2 kali lipat bayangan itu matahari belum terbenam. Nanti beberapa saat setelah itu baru matahari terbenam. Ini namanya waktu jawas. Waktu jawas ini waktu yang masih diperbolehkan untuk sholat maksudnya. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau nggak ada udzur, karena ini sudah mepet dengan asar. Baru nanti ada waktu karohah, ada waktu yang dimakruhkan, di mana bahkan ada waktu yang diharamkan, yang sudah tidak bisa digunakan untuk sholat. Mepet, sudah 1 menit setelah itu langsung maghrib. Mau sholat asar gimana? Walaupun masih ada waktu asar. Kecuali bagi orang yang udzur. Orang udzur maksudnya ketiduran, memang tidak bangun sama sekali, tiba-tiba bangun, sudah 2 menit kemudian atau 5 menit kemudian maghrib. Tapi kan bangun tidur belum wudu, belum apa-apa, dipotong wudunya 2 menit atau 3 menit. Apa bisa sholat 2 menit untuk sholat asar? Kan nggak bisa. Kalau udzur tidak apa-apa. Artinya ketiduran, memang betul-betul ketiduran. Atau seorang perempuan baru suci dari haidnya, baru suci dari nifasnya, waktunya tinggal sedikit, langsung mandi. Setelah itu dilihat mau sholat, bentar lagi maghrib, langsung sholat. Yang penting disebutkan, ada yang mengatakan yang penting takbiratul ihramnya berada di waktu asar.
Yang penting takbiratul Allahu Akbar masih berada di waktunya. Selanjutnya sudah lanjutkan pada terus lanjutkan aja sholatnya walaupun sudah masuk waktu maghrib, dan begitu terus dari waktu ke waktu. Jadi yang disebutkan di kitab ini waktu asar itu di sini disebutkan ada 3. Di dalam sarahnya disebutkan ada 4. Maksudnya apa? Ada waktul fadilah. Waktul fadilah waktu yang diutamakan, yaitu dari masuknya waktu asar itu sampai bayangan 2 kali lipat. Itu namanya waktul fadilah. Ini bagi orang yang tidak ada udzur, ini harus sholatnya antara ini. Tapi 2 kali lipat bayangan itu matahari belum terbenam. Artinya masih ada berarti waktu untuk melaksanakan sholat asar. Kan terakhir sampai masuk waktu maghrib. Sedangkan waktu maghrib itu kan masuknya ketika matahari sudah terbenam. Waktu yang sisa sedikit ini namanya waktul jawas. Waktul jawas itu masih boleh melakukan sholat asar. Tapi kalau tidak ada udzur. Kemudian wal maghribu lan utawi waktu maghrib wa waktuha dan iku utawi waktu ni maghrib wahidun iku siji wa huwa yaum maghrib ghurubus syamsi iku surupi srengenge. Adapun waktu maghrib masuk ketika matahari sudah terbenam. Ketika matahari sudah terbenam. Terbenamnya secara sempurna. Waktunya hanya 1. Maksudnya waktunya hanya 1 itu ya hanya mulai dari terbenamnya matahari. Ulama itu membagi-bagikan waktu sholat itu ada waktu fadilah, ada waktu yang utama, ada waktu jawas, waktu yang keluar dari waktu utama tapi masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Ada waktu yang dimakruhkan, misalnya dimakruhkan itu sebagiannya kalau kita sholat 4 rakaat atau 3 rakaat, sebagian dilaksanakan di waktu tersebut, sisa rakaatnya ternyata sudah masuk sholat berikutnya. Kemudian ada yang haram malah kalau tidak sholat di tepat waktu, yang kemudian itu tidak disebut dengan sholat ada, disebut dengan sholat qadha. Sholat qadha itu orang yang tidak sholat pada waktunya tetapi di luar waktu yang telah ditentukan, itu justru haram. Waktu maghrib itu 1, maksudnya 1 begitu masuk ketika matahari terbenam itu masuk waktu maghrib sampai nanti selesainya, kapan selesainya? Sampai idawa basyafakul ahmar, sampai mega yang merah itu, sampai habisnya mega yang merah. Disebut dengan waktu yang 1 karena maghrib malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah itu di 1 waktu. Jadi begini, kita sebutkan kemarin bahwa ketika malam Isra Mi'raj itu Rasulullah mendapatkan kewajiban sholat, subuhnya belum wajib. Karena malaikat Jibril turun mengajarkan tentang sholat kepada Rasulullah dan kepada umat Rasul, pada sahabat pada waktu itu, dimulai dari waktu duhur. Jadi waktu duhur di hari pertama itu malaikat Jibril turun di awal waktu ketika sudah mulai tergelincir matahari. Malaikat Jibril mengajak Rasulullah sholat pada awal waktu. Waktu asar juga begitu di awal waktu, yaitu ketika bayangan benda sudah sama dengan bendanya. Kemudian waktu maghrib juga begitu, ketika matahari sudah terbenam datang malaikat Jibril. Terus isya dan subuh juga begitu. Di hari kedua duhur itu malaikat Jibril turun di akhir waktu. Maksudnya di akhir waktu yang tadi. Di akhir waktu duhur. Di asar juga di akhir waktu. Sehingga habis sholat tinggal beberapa saat lagi masuk waktu sholat berikutnya. Tapi di waktu maghrib, malaikat Jibril itu turun di 1 waktu, yaitu ketika matahari terbenam. 2 kali 2 hari berturut-turut malaikat Jibril mengajak Rasulullah sholat ketika matahari sudah mulai terbenam. Jadi nggak sama dengan waktu-waktu yang lain. Jadi kalau duhur hari pertama di awal waktu datang, hari kedua di akhir waktu, asar di awal waktu, hari pertama datang, di hari kedua di akhir waktu, maghrib di 1 waktu. 2 kali 2 hari itu malaikat Jibril datang mengajarkan sholat kepada Rasulullah persis ketika matahari sudah terbenam. 2 hari berturut-turut. Isya sama dengan yang lain. Hari pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu. Subuh juga begitu. Hari pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu. Sehingga di sini disebutkan sedangkan waktu maghrib itu hanya
punya satu waktu yang disebut dengan waktul fadilah. Semuanya waktu yang utama di sholat maghrib. Wal isya'u lan utawi sholat isya. Awalu waktiha utawi kawitani waktu isya. Idza ghaba syafaqul ahmar iku tatkarani usurup syafaqul ahmar pomego kang merah. Wa akhiruhu lan utawi akhiri waktu isya fil ikhtiyar dalam waktu ikhtiyar ila thuluthil lail. Tumeka maring sepertelone wengi. Wa fil jawas lan dalam waktu jawas ila tuluil fajrisani tumeka maring metuni fajar kang kaping pindho. Sedangkan waktu isya di sini disebutkan waktu isya itu ketika mega yang merah. Biasanya kalau dalam kondisi tidak mendung itu di arah barat, di sana kita melihat seperti ada merah setelah maghrib, mega yang merah. Ada mega merah, ada mega kuning. Ini yang disebut awal waktu isya itu masuk kalau mega yang merah itu sudah tidak ada. Mega merah ini apa? Mega merah ini ada yang mengatakan pantulan dari matahari yang baru terbenam. Matahari yang baru terbenam masih menyisakan sinar cahaya. Makanya ada di sebelah barat. Kalau di timur nggak ada mega. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, adapun akhir waktu isya fil ikhtiyar, dalam waktu ikhtiyar maksudnya kalau tidak ada udzur, orang harus melaksanakan sholat isya ini sampai kapan? Ila thuluthil lail, sampai masuk waktu sepertiga malam. Masuk sepertiga malam. Artinya kalau mau sholat isya sedangkan kita tidak punya udzur, maka jangan mepet-mepet dengan subuh. Kecuali kalau punya udzur. Sepertiga malam itu waktu terakhir melaksanakan sholat isya, walaupun belum masuk sholat subuh. Tapi kan belum subuh, Pak. Iya, kalau dalam waktu kita kosong, kita tidak ada udzur, harus dilaksanakan antara awal waktu isya ketika mega yang merah sudah surut, sudah tenggelam, sampai kapan? Sampai sepertiga malam. Ini kalau bagi orang yang kondisinya normal, nggak ada udzur, nggak ada apa-apa. Baru kalau ada udzur, boleh dilaksanakan di waktu jawas. Waktu jawas itu yang penting belum terbit fajar kedua, artinya yang penting belum subuh. Yang penting belum subuh. Bahkan di Isya itu Nabi di hadis Sahih Bukhari itu Nabi bersabda dilarang orang itu tidur kalau dia belum sholat Isya. Hingga kemudian larangan ini oleh ulama dihukumi makruh. Jadi kata ulama makruh seorang yang belum sholat isya kemudian tidur terlebih dahulu. Karena khawatir sampai ketiduran bablas sampai keluar dari waktu ikhtiar ini. Bangun-bangun ternyata sudah subuh kurang 5 menit. Tapi kan belum subuh, Pak. Iya belum subuh, tapi kan kamu nggak ada udzur dari tadi. Jadi melaksanakan sholat subuh itu, sholat isya itu bagi orang yang tidak dalam kondisi udzur dilaksanakan dari awal waktu sampai sepertiga malam, sampai sepertiga terakhir malam. Bahkan ada riwayat yang lain mengatakan sampai tengah malam, hanya sampai tengah malam dalam kondisi tidak ada udzur. Tapi yang banyak dipakai sampai sepertiga malam. Kalau kita ingin hati-hati, jadi jangan sampai sholat isya di atas atau setelah jam 12. Usahakan sebelum jam 12. Walaupun dalam isya itu Nabi sering mengakhirkan, tapi mengakhirkan maksudnya di sini bukan mengakhirkan isya sampai menjelang subuh, bukan. Nabi kalau sholat isya berjamaah itu sering dengan sahabat itu ketika masuk waktu isya sahabat sudah datang begitu, Nabi nggak cepat datang sampai sahabat tuh ngantuk semua, kadang-kadang sampai tertidur di masjid itu dalam kondisi duduk tertidur, Nabi nggak datang, tapi diakhirkan sedikit oleh Nabi. Sehingga dalam hadis yang lain disebutkan kalau saja ini tidak memberatkan bagi umatku, pasti aku sholat isya di akhir waktu. Maksudnya akhir waktu bukan menjelang subuh. Akhir waktu yang sebelum jam 12, sebelum pertengahan malam. Sebelum pertengahan malam. Dan di hadis itu disebutkan Nabi melarang orang tidur kalau belum sholat isya. Ini sering kita kalau enteng itu, kalau berpegangan hanya pada fikih itu kan yang penting masih boleh. Fikih itu hanya menjelaskan boleh dan tidak. Kalau kita hanya berpegangan pada itu, yang penting kan boleh tidur dulu. Tapi tidak melihat larangan-larangan yang lain. Sebelum tidur, tidak boleh. Sebelum sholat isya,
makruh hukumnya orang itu tidur terlebih dahulu. Dan setelah sholat isya, makruh juga hukumnya berbicara. Nah ini alasannya kenapa kok Nabi itu sering mengakhirkan sholat isya sampai agak malam. Artinya sampai menjelang baru mau tidur baru sholat isya. Tapi ingat belum tengah malam. Karena Nabi sering tuh melarang kalian kalau belum sholat isya jangan tidur. Dan kalau sudah sholat isya jangan berbicara. Kemudian disarah oleh ulama, dijelaskan apa maksud dari sabda Nabi dari hadis ini. Orang kalau tidur sebelum sholat khawatir nanti bablas. Paling enggak walaupun enggak keluar waktunya, dia sholat di luar waktu ikhtiar yang tadi. Sudah mepet-mepet dengan waktu setelahnya, dengan subuh misalnya. Kenapa kok dihukumi makruh juga berbicara setelah sholat isya? Maksudnya jagongan setelah isya itu kalau versi Rasulullah dan sahabatnya itu tidak ada jagongan setelah isya itu. Jadi begitu selesai sholat isya, tidur langsung. Ayo makruh ini susah kalau kita. Kita kadang jam 9 masih ngopi kadang. Jelas di hadis Bukhari. Jadi yang kata Nabi karena orang itu, orang tidur itu gambaran orang mati. Orang tidur itu Quran jelas mengatakan orang tidur itu gambaran orang mati. Sehingga kalau bablas mati, sedangkan sebelum tidur dia masih ngobrol, masih jagongan, masih ngomong hal-hal yang tidak ada perlunya. Itu dikhawatirkan enggak husnul khotimah. Jadi yang dipinginkan itu begitu sholat langsung tidur, kalau nanti bablas ini husnul khotimah orang begitu. Karena diakhiri dengan sholat. Diakhiri dengan sholat. Kecuali, di syarahnya itu disebutkan kecuali jagongan yang ada kaitannya dengan ilmu dan kemanfaatan serta kemaslahatan yang lain. Kalau nggak ada gunanya setelah sholat isya itu makruh hukumnya mengadakan jagongan. Apalagi kalau nggak jagongan Pak nonton TV gimana? Ya sama saja. Yang dimaksudkan itu setelah sholat itu tidur. Setelah sholat itu tidur. Ila tulu'il fajrisani. Waktu isya itu habis. Dalam waktu jawasnya ila tulu'il fajrisani sampai keluar. Sampai terbit fajar yang kedua. Yaitu menandakan subuh bahwa sudah masuk. Fajar itu ada dua, ada fajar yang pertama, ada fajar yang kedua. Kalau kita lihat di sebelah timur sana, kita akan menemukan seperti bintang tapi agak besar. Itu yang pertama itu namanya fajar kadzib. Fajar kadzib, kenapa disebut fajar kadzib? Kadzib itu dusta. Karena setelah terbit dia tenggelam lagi. Setelah dia bersinar dia tidak ada lagi. Sehingga disebut dengan kadzib. Oh bohong. Baru yang kedua itu muncul lagi dia menunjukkan bahwa itu sudah masuk pada waktu subuh. Wasubhu lan utawi waktu subuh awalu waktiha utawi awal kawitani waktu subuh tulul fajriku metune fajar wa akhiruhu fil ikhtiar lan utawi akhiri waktu subuh fil ikhtiar ing dalem waktu ikhtiar ilal isfar tumeka maring isfar. Isfar itu disebutkan kuning-kuningnya langit sampai agak kelihatan kuning di waktu langit, kelihatan kuning di langit. Artinya sudah mulai ada cahaya. Apa kuning yang ada di langit itu? Bahwa matahari sebelum terbit itu kan pancaran cahayanya muncul duluan. Muncul duluan, tapi mataharinya belum terbit. Ilal isfar wa fil jawas, dalam waktu jawas ila tulu'i syamsi. Ini masih boleh sholat subuh, tapi bagi orang yang udur tidak boleh mengakhirkan dari ini. Memang akhir waktu subuh itu tulu'us syamsi, sampai keluarnya atau sampai terbitnya matahari. Tapi sekali lagi ini di zaman dulu sangat dipentingkan. Tapi kalau sekarang kita sudah ada jam, sudah ada waktu sholat, itu lebih mempermudah bagi kita. Apakah itu sudah sesuai dengan ilmu modern yang kemudian digunakan untuk memberikan informasi kepada kita tentang waktu sholat itu. Jadi kalau dulu memang ini dibutuhkan. Ukurannya itu kalau dulu fenomena alam, karena belum ada jam. Waktu itu belum ada jam, sehingga ukuran waktu sholat itu fenomena alam. Kalau siang menggunakan matahari, kalau malam menggunakan mega, kemudian menggunakan fajar dan lain sebagainya. Sekarang sudah tidak perlu. Kita sudah ada jam,
Dan itu sudah akurat ya, itu sudah akurat waktu yang ada. Asalkan lihat dulu waktunya. Nggak semua kalender itu waktunya sama dengan daerah kita. Kita kalendernya, kita tempatnya di Jember, menggunakan kalender Malang. Ini kan kalender Pak, nggak sama. Apalagi menggunakan kalender Bali, yang di sini belum adzan, di sana sudah maghrib. Jadi harus akurat antara tempat yang kita tempati dengan waktu sholat tersebut. Karena berbeda tempat itu waktunya kadang selisih. Sini Lumajang misalnya, selisihnya 2 menit atau 1 menit. Semakin ke barat terus semakin ke timur semakin cepat. Makanya kalau waktu Ramadan jangan menggunakan waktu Bali. Maghribnya waktu Bali yang digunakan. Ini masih jam berapa? Di sana sudah buka. Sedangkan waktu subuhnya menggunakan waktu Jakarta, akan nonton TV misalnya. Terus sahur. Di sini sudah imsak, di Jakarta belum subuh. Harus akurat. Berikutnya disebutkan faslun tawi kila fasal wa syaraitu wujubi sholati lan tawi pira-pira syarat wajib salat, salah satu asya ikut telu pira-pira perkara. Pasal berikutnya ini menjelaskan, jadi itu waktu ya, sudah selesai kita bahas tentang waktu dari zuhur sampai ke subuh. Berikutnya syarat wajibnya sholat. Syarat itu ada 2. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib dan syarat sah. Di sini yang disebutkan syarat wajib. Syarat wajibnya sholat ada 3. Artinya seseorang itu berkewajiban sholat kalau salah satu dari yang 3 atau 3-3-nya ini sudah terpenuhi. Yang pertama al-Islam musijiku Islam. Yang kedua wal bulu lan balik. Yang ketiga wal aklu lan duweni akal sehat. Wa huwa haddut taklif lan utawi akal haddut taklif iku pelanggerane taklif. Ini syarat sahnya, syarat wajibnya sholat. Orang kalau sudah punya 3, 1 dia Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal sehat, itu sudah wajib sholat. Ini namanya syarat wajib. Kalau syarat sah nanti menghadap kiblat, toharoh dulu sebelum sholat, itu namanya syarat. Jadi syarat wajib siapapun yang sudah punya 3 ini, dia Islam, dia balik, dia berakal sehat, seketika itu pula dia berkewajiban melaksanakan sholat. Artinya kalau kewajiban, kalau tinggalkan berarti dia berdosa. Dan akal ini di sini disebutkan haddut taklif. Akal ini haddut taklif, Pak. Apa ya? Orang terkena kewajiban dan tidaknya itu tergantung akalnya. Walaupun dia sudah balik, kalau akalnya nggak sehat, ini tidak terkena kewajiban. Orang gila misalnya. Orang gila itu sudah bebas dari taklif. Artinya nggak dicatat sudah sama malaikat itu. Mau melakukan dosa ya dicatat. Orang sudah nggak punya akal. Mau sholat juga nggak dicatat punya pahala. Jadi nggak ada di sini catatannya. Makanya terkadang kita itu menertawakan orang gila, padahal kadang orang yang punya akal itu, yang waras itu yang sebetulnya gila. Misalnya kita jalan di jalan raya, di tengah-tengah di pinggir jalan tuh ada orang gila. Maaf, kadang ya pakaiannya memang nggak layak, malah kadang juga nggak ada yang berpakaian. Kita kadang menertawakan, apa nggak malu orang gila kok punya malu? Nggak punya malu lah orang gila. Dan terkadang kita ini terkadang yang nggak gila, justru pakaiannya kayak orang gila. Ayo lebih gila siapa? Antara orang yang nggak punya akal, pakaiannya sudah seperti itu, lalu kita mengatakan, kok nggak malu orang itu gila? Memang sudah pantas kalau dia itu, maaf, kadang nggak pakai pakaian atau kadang pakaiannya nggak nutup aurat misalnya. Sedangkan kita yang setiap hari punya akal sehat, melihat orang yang waras tapi pakaiannya kayak orang gila, justru kita senang melihatnya. Lebih gila siapa kalau begitu? Orang yang punya akal itu adalah haddut taklif. Orang terkena kewajiban dan tidaknya, dicatat dan tidaknya, kebaikan dan kejelekannya kalau akalnya sehat. Makanya sini disebutkan haddut taklif itu adalah akal. Berikutnya wassunan at-tabi'ah lil faraid. Wassalawat al-masnunah utawi pira-pira salat kang den sunnahaken, khamsun niku 5. Salat sunnah di sini salat yang disunnahkan itu ada 5. Loh kok ada 5? Yang pertama al-idani riyoyo loro, 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Wal kusufani lan
grahana loro. Gerhana matahari, gerhana bulan. Wal istisqai lan salat istisqa, jaluk udan. Ini salat yang disunnahkan. Kalau kita lihat di syarahnya, allati tusannu lahal jamaah. Salat sunnah yang disunnahkan berjamaah itu hanya 5. Yang disunnahkan salat sunnah yang disunnahkan berjamaah itu ada 5. Yang pertama, salat 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Disunnahkan berjamaah. Kalau misalnya nggak bisa Pak berjamaah gimana? Salat sendirian nggak apa-apa kalau memang nggak bisa berjamaah. Tapi disunnahkan, bahkan disebutkan muakkad, ya, dilakukan secara berjamaah. Dan juga salat kusuf. Kusuf itu gerhana bulan, gerhana matahari. Kusufan. Jadi kalau kusuf itu ada 2. Gerhana itu ada 2. Ada kusuf, ada khusuf. Ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Itu disunnahkan sholatnya, sholat sunnahnya berjamaah. Kalau tidak ada jamaah, nggak apa-apa sholat sendirian. Tapi dianjurkan sholat sunnah. Jadi jangan kayak orang-orang dulu, Pak. Orang dulu itu begitu melihat gerhana bulan, bukannya sholat. Semuanya dibangunin. Ayamnya dibangunin. Pohon-pohonannya dibangunin semua. Itu mana yang sudah melaksanakan sholat. Dan sholatnya disunnahkan secara berjamaah. Nanti kita ada caranya. Khusus yang sholat gerhana ini cara sholatnya beda. Cara sholatnya beda, nggak sama dengan sholat-sholat yang lain. Wal istisqa dan sholat istisqa. Kemarau panjang minta hujan kepada Allah, sholat istisqa. Jadi sekali lagi, sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah itu 5. 2 hari raya, 2 sholat gerhana, dan 1 sholat istisqa. Berarti yang lain nggak sunnah, Pak? Iya, yang lain nggak sunnah. Sholat duha nggak sunnah berjamaah. Sholat tahajud nggak sunnah berjamaah. Artinya nggak sunnah bukan berarti nggak boleh loh ya. Ini hanya melaksanakan, tidak disunnahkan. Tapi bukan berarti nggak boleh. Ada beberapa kondisi yang dianjurkan dalam tarbiyah misalnya, dalam pendidikan, mengajak santri untuk sholat duha berjamaah, untuk sholat tahajud berjamaah. Walaupun nggak disunnahkan, tapi ini boleh dalam hal pendidikan, memberikan pendidikan kebiasaan kepada orang lain, terutama kepada anak yang masih kecil, yaitu kepada santri atau kepada siswa. Sehingga di beberapa pesantren atau di beberapa sekolah itu muridnya diajak sholat duha berjamaah. Padahal nggak disunnahkan sholat duha berjamaah. Yang disunnahkan sholat sendiri-sendiri. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu boleh, ya, boleh melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah. Tapi nanti ada penjelasan secara singkat. Wasunan at-tabi'ah lil faraid. Berikutnya dijelaskan tentang sunnah at-tabi'ah kang manut lil faraid maring salat piro-piro salat fardu. Sab'a asyara iku 17 rakaatan apane rakaat. Berikutnya yang dibicarakan adalah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu di sini disebutkan ada 17 rakaat. Ada 17 rakaat. Salat fardunya sehari semalam 17 rakaat, salat rawatibnya ada 17 rakaat. Rakaatul fajri, 2 rakaat fajar. Sebelum subuh 2 rakaat. Ini kalau kita mau melaksanakan salat rawatib setidaknya ini dilaksanakan. 2 rakaat sebelum subuh. Wa arba'un qabla dzuhri, 4 petang rakaat sadurunge zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'daha, 2 rakaat sakwise zuhur. Wa arba'un qabla al-asri, petang rakaat sadurunge asar, wa raka'atani nang 2 rakaat ba'dal maghribi sakwise maghrib. Wa thalathun lan 3 rakaat ba'dal isya'i sakwise isya. Yutiru gawi witir sapa wong biwahidatin kelawan siji minhunna saking 3. Sekarang salat rawatib, Pak. Salat rawatib itu sempurnanya 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang nilainya luar biasa. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh tadi yang kita lakukan nilainya luar biasa. Khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Itu sholat sunnahnya. Bagaimana dengan sholat subuhnya yang wajib? Kemudian sholat sunnah setelah subuh nggak ada.
setelah subuh itu nggak ada. Nggak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat salam. 2 rakaat setelah duhur. 4 rakaat sebelum asar. Setelah asar tidak ada. 2 rakaat setelah maghrib. Setelah maghrib 2 rakaat. Dan 3 rakaat setelah isya. Maksudnya apa kok ada 3 rakaat setelah isya? Ini paling sedikit. 3 rakaat setelah isya itu yang 2 rakaat ba'diyatal isya, yang 1 rakaat witir. Yang 1 rakaat itu witir. Sehingga di sini untuk mengantisipasi orang kalau masih latihan atau nggak biasa terbangun malam, witirnya dipercepat. Setelah sholat ba'diyah isya, witirnya, kenapa disebut 1 rakaat? Karena paling sedikit witir itu 1. Boleh sholat witir 1, tapi kalau setiap malam 1 ya cerai namanya. Itu paling sedikit sudah. Jadi boleh sholat witir itu 1 rakaat. Tapi yang standar yang biasa 3. Nah, kalau lebih sempurna bisa 11. Nah, ini maksudnya yang paling sedikit. Jadi sekali lagi ini sholat sunnah rawatib. Setelah subuh tidak ada, setelah asar tidak ada. Apa alasannya kok tidak ada sholat sunnah setelah subuh dan setelah asar? Ini alasannya khawatir apa? Karena ada waktu karohah, ada waktu makruh setelah sholat tersebut. Kalau setelah sholat asar terbenamnya matahari, begitu matahari terbenam sudah masuk waktu makruh. Jadi kalau orang asarnya mepet-mepet, kan pasti nanti sholat ba'diyahnya itu masuk pada waktu makruh. Atau juga setelah subuh berkaitan dengan terbitnya matahari. Ada waktu yang makruh juga di sana. Inilah jenis-jenis atau sholat sunnah rawatib kalau mau dilakukan. Jadi orang kadang kalau nggak tahu, Pak, dikiranya setiap sholat fardu sebelum dan setelahnya dikira ada rawatibnya. Sehingga enak saja dia sholat. Sebelum asar sholat, setelah asar sholat juga. Sebelum subuh sholat, setelah subuh sholat juga. Maksudnya bagus. Oh, kan sholat rawatib, Pak, sebelum sholat fardu dan setelahnya. Iya, tapi kan di sini disebutkan setelah asar dan setelah subuh itu tidak ada. Tidak ada sholat sunnah maksudnya. Kalau sholat wajib, sholat qadha boleh kalau sholat qadha. Atau sholat yang ada sebab boleh kalau sholat ada sebab. Berikutnya wasalatsu nawafil. Wasalatsu utawi 3 nawafil iku pira-pira sholat sunnah muakkadat kang den kukuhaken. Ini sholat rawatib sudah. Adapun berikutnya ada sholat sunnah yang muakkadah yang lain. Jadi setelah dibahas sholat fardu tadi dan waktunya, berikutnya kemudian disebutkan sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah ada 5. 2 hari raya, 2 gerhana, dan sholat istisqa. Berikutnya sholat rawatib sebelum dan setelahnya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib. Sebelum maghrib ada enggak? Nah, di sini enggak disebutkan sebelum maghrib. Karena memang hadisnya jelas. Hadisnya itu insya'a sholla wa illa fala. Jadi Nabi itu ditanya, apakah sholat sunnah sebelum maghrib ya Rasul? Kata Nabi, kalau kamu ingin sholat aja. Enggak pengen sholat, enggak usah, enggak apa-apa. Tapi kebanyakan ulama seperti Imam Nawawi itu juga mensunnahkan sebelum maghrib sholat sunnah. Setelah isya rakaatan ba'dal maghrib, rakaatani ba'dal maghrib, wa thalathun ba'dal isya, dan 3 setelah isya. 3 setelah isya. Sebelum isya di sini juga enggak disebutkan sebelum isya, tapi boleh dan ada itu, ada dalilnya juga. Ini yang kemudian disebut dengan muakkadah. Jadi kalau tidak bisa sholat semuanya itu, inilah sholat sunnah rawatib. Kalau nggak bisa 4 rakaat sebelum duhur dan sebelum asar, cukup 2. Itu yang muakkad. Kalau bisa 4. Berikutnya 3 lagi sholat sunnah yang muakkadat, yang sangat dikukuhkan, sangat dianjurkan. Hampir yang muakkadah, sunnah muakkadah itu hampir mencapai wajib. Yang pertama adalah sholatul lail, itu sholat yang dalam waktu bengi. Wa sholatul duha dan sholat duha, wa sholatul tarawih dan sholat tarawih. Jadi ini sholat sunnah yang sangat dianjurkan, ada 3.
ada sholat malam. Sholat malam ini apa saja, termasuk tahajud di dalamnya, termasuk sholat-sholat yang lain yang dilakukan di waktu malam juga masuk di sini. Wa sholatul duha dan sholat duha, wa sholatul tarawih dan sholat tarawih. Ini jenis-jenisnya saja, nanti perinciannya seperti apa itu sholat duha, seperti apa sholat tahajud, seperti apa sholat tarawih, seperti apa sholat rawatib, itu akan dijelaskan pada bagian bab yang khusus menjelaskan tentang sholat-sholat sunnah. Ini hanya pemberitahuan saja kepada kita, disinggung secara singkat jenis-jenis sholat sunnah. Perinciannya nanti insya Allah kita ada babnya sendiri setelah dijelaskan tentang sholat-sholat fardu. Sudah sampai di sini. Oleh faslun wa syaraitu shalah qabla dukhul fiha khamsatun. Ini sudah mulai masuk insyaallah pertemuan depan pada syarat sahnya salat. Setelah syarat sahnya salat masuk pada rukun, dan ini nanti kita ketika membahas tentang rukun salat kita usahakan bisa dipraktekkan dengan gerakan-gerakannya dan bacaan-bacaannya. Ini kita percepat saja karena yang penting bagi kita ketika sudah sampai pada prakteknya. Baik, sekian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan di awal permulaan tentang bab sholat ini. Inilah mukaddimahnya. Sudah kita bahas beberapa hal tentang waktu, tentang macam-macam sholat sunnah, tentang syarat wajib orang melaksanakan sholat, dan setelahnya nanti akan dibahas tentang syarat sahnya sholat. Sekian dari kami, seperti biasa, monggo kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Sebelum ditutup dengan doa, kami beri waktu untuk Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Monggo Pak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat apa? Oh, salat usra. Isyraq lah. Salat yang kapan waktunya yang dimana? Oh, Isyraq. Okay. Ada hadisnya begini. Man shallal wadat fi jama'atin tsumma yajlisu dzakarullah hatta tatlu asy-syamsu fa shalla rak'ataini fa ka'annahu hajjan mabrur. Al hadis atau kama. Kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, syaratnya berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian dia itu setelah sholat subuh duduk di tempatnya, nggak keluar dari masjid. Sampai kapan? Sampai terbit itu matahari. Setelah terbit matahari sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan orang haji yang mabrur. Tapi itu urutannya, sholat subuhnya berjamaah, setelah subuh nggak pulang dulu, masih di masjid itu. Bahkan ada yang ketat lagi, ulama mengatakan, yo di tempatnya itu, jangan geser, jangan pindah. Tapi ini repot. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Datang tidak? Nah, ya pantas. Misalnya begini, ada orang meninggal, kita mendapat informasi orang meninggal, kan kita disunahkan ada zikir yang disunahkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu boleh karena berkaitan dengan suatu peristiwa atau berkaitan dengan suatu pekerjaan yang dalam pekerjaan itu dianjurkan membaca doa atau zikir, dan kebetulan zikir atau doa itu dari ayat Quran, maka itu boleh dibaca tapi dengan niat dalam hati tidak membaca Quran tapi berzikir karena ada hal tersebut. Seperti misalnya juga kita naik kendaraan, misalnya dianjurkan membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kenapa baca itu? Karena saya naik kendaraan. Atau bismillahirrahmanirrahim wa murtaha. Karena saya naik kendaraan. Sedangkan orang yang naik kendaraan dianjurkan membaca doa atau zikir itu. Kebetulan zikir dan doanya diambil dari Quran. Tapi niatnya bagi orang yang berhalangan tidak dalam posisi membaca Quran, tetapi diniatkan untuk berzikir. Itu boleh. Selain itu tidak boleh. Jangankan satu surat, satu ayat pun tidak boleh. Bahkan ada yang mengatakan setengah ayat pun tidak boleh. Ini dalam kondisi itu memang sudah selesai. Kalau dibaca, maksudnya kalau dibaca dengan bersuara. Kalau dibaca dalam hati nggak apa-apa. Kalau bersuara, walaupun lirih suaranya nggak boleh. Bil lisannya nggak boleh. Kalau imroruhu bil qalbi, dalam hati boleh. Misalnya, kenapa begini? Kirim doa saya misalnya. Kalau dalam hati nggak apa-apa.
Monggo. Assalamualaikum. Nggih. 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 Salat subuh pakai kunut dan yang tidak pakai kunut. Ini sudah sering, tapi memang yang ditanyakan itu penting sekali. Yang masalahnya bukan hanya kunut dan tidak kunut. Kalau pakai kunut iya, nggak kunut iya. Ini dalam posisi kita sholat sendirian. Kadang memang yang sering terjadi karena mempertahankan pendapat sampai dalam sholat berjamaah pun dipakai. Misalnya begini, orang yang nggak biasa, yang biasa kunut misalnya, yang biasa kunut sholat subuh. Ketika imamnya tidak kunut, jadi makmumnya terbiasa kunut. Orang sini misalnya, umroh ke Mekah Madinah, imamnya nggak ada yang kunut di sana kalau subuh. Tapi baru-baru saja, dulu kunut dulu. Jadi nggak bisa disama. Oh di Mekah saja nggak kunut, di Madinah saja nggak kunut. Iya sekarang, dulu kunut di sana, dulu kunut. Misalnya begitu bagaimana? Dianjurkan mengikuti imam. Walaupun biasa kunut, imamnya nggak kunut, ikuti saja imam. Tapi ada yang ekstrim, Pak. Saya membaca di Mughniul Muhtaj karangannya Imam Khatib Asy-Syirbini, beliau itu justru katanya boleh bagi bagi makmum yang biasa kunut, imamnya nggak kunut, kunut boleh. Nah ini, tapi beberapa ulama mengatakan jangan, tetap ikuti imam. Kalau ini kita sudah biasa begitu. Jadi dari kita yang haji, yang kan nggak ada tuh, cuma nyampe di Mekah, di Madinah, kita ikut imam saja. Nggak ada yang memaksakan diri, imam sudah sujud, makmumnya dari Indonesia masih kunut. Ini nggak ditemukan. Jadi ikut imam, itu sudah selesai. Yang kadang sering, yang sering dan banyak itu, makmum yang biasa nggak kunut, bermakmum ke imam yang kunut. Imamnya kunut, dia nggak kunut. Ini kan nggak fair, Pak. Kita yang biasa kunut, ikut imam yang nggak biasa kunut, imam nggak kunut, kita nggak kunut, kita ikut. Tapi yang kadang makmum yang terbiasa nggak kunut, karena imamnya kunut, makmumnya nggak kunut. Bagaimana kemudian hadis Nabi? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, katanya. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Untuk diikuti sekali ida saja dua, ida roka'u. Kalau imamnya ruku, kamu ruku, imamnya sujud, kamu sujud. Semua gerakan imam, semua pekerjaan imam persis kamu ikuti, katanya. Jadi itu saja. Makanya yang jangan karena dua-duanya boleh, nggak kunut boleh, tapi jangan memaksakan kalau dalam berjamaah. Jamaah itu persis murni ikut imam. Yang sering terjadi, yang kita lihat itu orang yang biasa nggak kunut, kemudian bermakmum kepada imam yang biasa kunut. Imamnya angkat tangan, dia nggak kunut, memaksakan pendapat sendiri. Berarti kan dia nggak ikut imam. Bagaimana? Padahal hadisnya sahih yang mengatakan imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau dia rukuk, kamu sujud, dia sujud, kamu sujud. Jadi seperti itu. Tapi untuk menghilangkan suudun, kita jangan suudun. Jadi hanya untuk mereka saja. Kalau kita jangan suudun. Ketika ada orang di samping kita nggak ngangkat tangan, jangan suudun. Kita anggap saja. Karena kunut itu ada yang memperbolehkan nggak ngangkat tangan. Cukup begini, tapi amin. Amin. Jadi kalau ada orang nggak ngangkat tangan, udah kan nggak usah ngurus orang itu, nggak usah suudun, kunut ini orang. Udah, mungkin dia nggak malu mungkin ngangkat tangan karena nggak biasa, tapi mengamini nggak apa-apa, itu boleh. Mengamini itu mengamini tanpa mengangkat tangan itu boleh. Satu lagi soal kunut mumpung dipertanyakan, ini banyak terjadi. Setelah doa kunut selesai, itu tidak diperkenankan mengusap kepada wajah. Langsung turunkan tangan, langsung. Tidak seperti dengan doa-doa yang lain. Namun, kalau dari hadis itu tidak sesuai dengan peraturan. Kalau tidak sesuai dengan peraturan sholat jamaah. Setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan, harusnya jamaahnya tidak sah. Tapi mungkin kita tidak pernah menyalahkan. Mungkin mereka punya dalil sendiri atau punya alasan sendiri
silahkan. Tapi hadis yang sahih menyatakan innama ju'ilal imamul yu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti dalam semua gerakannya dan juga dalam semua aktivitas. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Witir. Salam. Yang pertama, ketika kita sholat sendirian, karena nggak ada orang yang mau diajak berjamaah. Belum selesai sholat 1 rakaat, baru sholat 1 rakaat datang berikutnya. Maksudnya orang yang dimaksud itu datang sendirian atau mereka mengadakan sholat berjamaah. Kalau sendirian, kita sendirian sholat wajib. Ada orang datang sendirian juga, berarti kan sudah datang. Harusnya kalau kita menggunakan kaidah umum, harusnya orang itu berjamaah ke kita. Harusnya orang itu berjamaah ke kita. Nah, kemudian kok dia nggak berjamaah ke kita? Sholat juga sendirian. Sholat juga sendirian. Ya sudah, teruskan saja sholat kita. Karena ini konteksnya sendirian. Sholat kita teruskan saja. Sholat kita teruskan saja. Selesai, ya sudah, sholat selesai. Kecuali nanti setelah sholat itu ada orang melaksanakan jamaah, dan di situ yang kita boleh sholat lagi dengan mengikuti jamaah yang tadi yang sudah kita lakukan itu dianggap sama, dijadikan sholat sunnah. Nah, kalau posisinya yang kedua misalnya, kita sholat sendirian, sholat fardu sendirian. Kok tiba-tiba di belakang kita ada orang berjamaah? Nah, gitu. Ada orang berjamaah. Bagaimana ini? Saya sendirian sudah sholat fardu, belum selesai. Di belakang ada orang rombongan tiba-tiba sholat jamaah. Saya berhenti sholat atau langsung mengikuti jamaah di belakang saya itu, atau saya melanjutkan sholat saya, kemudian setelah sholat boleh nggak sholat lagi berjamaah? Ini saya belum menemukan keterangannya. Kalau yang seperti ini belum menemukan keterangannya, apakah boleh memutuskan sholat itu, sholat fardu, untuk kita lari atau kita mengikuti sholat jamaah yang ada di masjid tersebut, atau kita lanjutkan sholat wajib kita. Dan setelah kita lanjutkan sholat wajib ini, apakah boleh melaksanakan sholat lagi? Ini saya belum menemukan penjelasan dan keterangan dari jawaban. Tapi kalau gambaran yang pertama, maksudnya yang pertama yang tadi, Pak, ada orang sholat, kita sholat sendirian belum selesai, ada orang di belakang saya sholat sendirian juga. Ada orang datang sholat sendirian juga, nggak makmum sama kita misalnya. Harusnya kalau orang itu paham kan makmum sama kita, kalau sama-sama sendirian. Ternyata dia sholat sendirian, maka lanjut aja kita sholat. Kalau begitu, kita lanjut aja sholat. Permasalahannya kalau yang datang itu mengadakan jamaah, kita putus enggak sholat kita ini yang sedang dilakukan. Kalau kita putus berarti langsung ke sana. Boleh enggak? Ini saya belum menemukan jawabannya. Karena jawaban yang ada di kitab-kitab itu
kita sudah selesai sholat sendirian, posisi sudah selesai, baru ada jamaah, maka dianjurkan mengikuti jamaah. Kalau di tengah-tengah kita sholat, ada orang sholat berjamaah, ini saya belum menemukan. Dan kalau melihat ke hadis-hadis yang umum, wala tubtilu a'malakum, itu tidak boleh, tidak diperkenankan kalau mengikuti hadis ini, mengikuti ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu la tubtilu a'malakum. Jangan kau batalkan perbuatan Anda. Ini dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Sehingga Imam Abu Hanifah itu, tapi menurut Imam Madzhab Syafi'i, gambaran kedua saya belum menemukan jawabannya secara langsung. Tapi Imam Abu Hanifah itu punya teori begini, apapun yang kita lakukan, entah itu jangankan yang wajib, yang sunnah saja. Kalau sudah terlanjur kita lakukan, maka harus sampai sunnah. Maka ini pendapat Imam Hanafi. Tapi dalam beberapa tempat ini dibantah oleh beberapa ulama. Kalau sunnah boleh dibatalkan, tapi kalau yang wajib jangan. Jadi gambaran yang kedua itu belum saya temukan jawabannya. Yang mana gambarannya itu kita sholat, belum selesai sholat sudah ada jamaah di tengah-tengah masjid itu. Kita boleh tidak memutus sholat kita sendirian untuk bergabung ke sholat jamaah, atau kita lanjutkan sholat kita, kemudian setelah itu ikut lagi jamaah. Ini belum saya temukan jawabannya. Karena yang ada dari beberapa kitab fikih, gambarannya kalau kita sudah selesai sholat sendirian berjamaah, lalu ada jamaah, kemudian kita dianjurkan bergabung untuk berjamaah. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Witir, nggih. Dianjurkan lagi. Makanya kalau memang tidak mau witir, kalau memang tidak ada niatan witir lagi setelahnya itu. Ini hanya yang dijelaskan tadi yang di kitab Matan Nabi Sudi atau Takrib ini, witir yang paling sedikit. Kalau kita masih mau sholat witir lagi, itu mending jangan diwitir dulu di awal itu. Mending jangan diwitir dulu di awal. Ini pendapat pertama mengatakan jangan diwitir dulu di awal. Maksudnya kalau maunya sholat 3, sholat 2 dulu di awal. Itu nanti di akhir malam kita setelah sholat tahajud tinggal nambah 1 lagi. Tapi ada juga yang berpendapat dalam mazhab Syafi'i masih sama ini, diperbolehkan melakukan sholat witir 2 kali, itu ada yang memperbolehkan. Misalnya seperti kita di waktu Ramadan, setelah sholat tarawih sudah witir 3, sudah lengkap. Nanti pengen witir lagi boleh apa enggak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak usah. Ada yang mengatakan tidak usah witir karena sudah melakukan witir. Jadi intinya terserah jenengan. Kalau di Ramadan ini kita pasti witir, Pak, karena sholat tarawih. Kalau di luar Ramadan ini permasalahannya. Karena nggak diajak berjamaah, nggak diajak sholat witir bareng-bareng, kadang kita itu witirnya sendiri-sendiri. Kalau witirnya sendiri-sendiri, itu ada 2 contoh dari Sayyidina Abu Bakar dan dari Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu biasa melaksanakan witir di awal. Sehingga di malam itu beliau sudah tidak witir lagi. Kalau Sayyidina Umar itu, Sayyidina Umar yang sering melaksanakan witir di awal. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar di awal setelah Isya maksudnya tidak langsung witir, tapi nanti witirnya pasti diakhirkan sebelum menjadi akhir daripada sholat-sholat sunnah di malam. Ditanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau melaksanakan witir di akhir malam? Sayyidina Umar ditanyakan, kenapa engkau melaksanakan di awal malam? Jawabannya Sayyidina Umar, saya laksanakan witir setelah sholat Isya itu karena saya khawatir takut tidak bangun di malam hari. Kalau Sayyidina Abu Bakar ditanyakan, kenapa engkau sholat witirnya di akhir malam terus? Karena saya yakin dan saya pasti bisa memastikan di malam hari itu sudah witir. Anjuran atau pendapat saya pribadi ketika melihat beberapa riwayat ini, kalau sudah witir lengkap, artinya witir itu sudah diakhiri dengan ganjil, meskipun di awal. Sebaiknya nanti setelah sholat sunnah yang lain, bangun lagi, sholat lagi, sudah tidak usah witir lagi. Karena witir sudah dilakukan. Karena ada hadisnya, la witroni fi lailatin wahidah. Al-hadis au kama qala. Tidak ada 2 witir di dalam 1 malam. Ini ada hadisnya. Tapi ada juga ulama yang memperbolehkan witir lagi, enggak, Pak. Tapi pendapat saya, kalau sudah witir, maksudnya witir sudah ditutup dengan yang ganjil gitu. Ditutup dengan yang ganjil. Witir itu kan ganjil. Tertutup dengan yang ganjil, maka tidak usahlah sholat witir lagi, tinggal sholat sunnah yang lain. Dan itu sudah mendapatkan pahalanya sholat witir. Di sekian pendapat yang banyak, cuma anjuran terakhir atau pendapat
terakhir silakan, kalau sudah witir di awal tidak usah. Kalau memang sudah ditutup dengan ganjil di awal setelah surat Isya itu. Sekian wallahu a'lam bishawab. Ampun nggih. Monggo kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa jam'an mutaqabbala wa jam'an mawfura wa jam'an mardiya wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la hawlana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana atina min ladunka Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shallillahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.